Pernah kebayang nggak ada seorang ratu yang melepaskan mahkotanya? Bukan karena kalah perang, tapi justru untuk menempa sebuah dendam. Nah, kali ini kita akan bedah kisah Ratu Kalinyamat, seorang penguasa dari Jawa di abad ke-16 yang warisannya itu ternyata begitu kuat sampai gaungnya kembali terdengar di zaman modern kita sekarang. Pertanyaan ini nih yang jadi kunci dari semuanya. Soalnya, kisah Ratu Kalinyamat itu bukan sekedar catatan sejarah kerajaan biasa. Ini tuh lebih ke sebuah perjalanan pribadi yang penuh drama, intrik, dan keteguhan hati yang luar biasa. Oke, biar kita benar-benar ngerti tekadnya, kita harus paham dulu konsep bertapa. Ini bukan cuma ritual mengasingkan diri ya. Buat Ratu Kalinyamat, ini adalah sebuah sumpah, sebuah cara untuk mengubah duka jadi senjata demi keadilan. Yap, semuanya itu dimulai dari sebuah sumpah. Sumpah yang lahir dari pertumpahan darah dan bakal mengubah takdir seorang ratu untuk selamanya. Coba dibayangin momen ini, dia melepaskan semua kemewahan istana, pakaian indahnya, semuanya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah pernyataan bisu yang sumpahnya, wah, lebih keras dari guntur. Pesannya jelas, balas dendam. Bagi dia, ini udah bukan lagi soal tahta, tapi soal kehormatan. Terus apa sih yang sebenarnya memicu semua tragedi ini? Oke, kita mundur sedikit ya, buat lihat intrik politik yang membawanya dari seorang putri menjadi seorang pejuang dan akhirnya seorang penguasa tangguh. Nah, di jantung kekuasaan ini ada Retna Kencana, itu nama asli sang ratu. Sebagai putri dari dinasti Demak yang sangat kuat, dia dan suaminya memimpin Jepara, sebuah kota pelabuhan yang jadi kunci kekuatan maritim di tanah Jawa. Semuanya terjadi begitu cepat di tahun 1549. Pertama, kakaknya dibunuh. Lalu, permohonannya untuk keadilan sama sekali nggak digubris. Dan puncaknya, suaminya sendiri dibunuh dalam sebuah penyergapan licik. Dalam sekejap, dunianya hancur lebur. Nah, ini dia titik baliknya. Kekuasaannya itu bukan warisan, tapi ditempa langsung di dalam api tragedi. Saat sumpahnya terpenuhi, dia bangkit. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai penguasa Jepara yang baru, Ratu Kalinyamat. Tapi ceritanya nggak berhenti di balas dendam aja loh. Api yang sama yang mendorongnya buat mencari keadilan, sekarang dia pakai untuk membangun kerajaannya. Inilah babak di mana dia membuktikan kejeniusannya sebagai seorang pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, Jepara itu bukan lagi sekadar kota pelabuhan biasa. Dia mengubahnya jadi kekuatan ekonomi dan maritim yang dominan, dengan jaringan perdagangan yang luas banget dan warisan budaya seni ukir yang, ya, kita semua kenal sampai sekarang. Setelah membangun kekuatan di dalam negeri, Ratu Kalinyamat mengarahkan pandangannya ke lautan luas. Kenapa? Karena di sana, sebuah ancaman baru telah datang, kekuatan kolonial Eropa. Dan dia sama sekali nggak akan tinggal diam. Coba deh kita lihat skala pertarungannya. Di satu sisi ada armada Ratu Kalinyamat. Di sisi lain ada benteng Portugis di Malaka. Tujuannya sangat ambisius, merebut kembali Malaka yang waktu itu jadi jantung perdagangan dunia. Musuhnya sekarang bukan lagi kerajaan tetangga, tapi sebuah imperium global. Di ekspedisi keduanya tahun 1574, skalanya itu gila banget, dia mengharapkan 300 kapal. Ini armada yang raksasa banget untuk ukuran zaman itu. Dan di atas kapal-kapal itu, dia mengirim 15.000 prajurit. Ini benar-benar sebuah unjuk kekuatan militer yang membuktikan betapa besar sumber daya Jepara di bawah kepemimpinannya. Mungkin ya, bukti terkuat dari kehebatannya justru datang dari musuhnya sendiri. Beginilah catatan orang Portugis menggambarkan dia, Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Pengakuan dari lawan, itu udah jadi segel dari kekuatannya. Walaupun pada akhirnya Malaka nggak berhasil direbut, kemenangan sesungguhnya itu bukan soal merebut benteng. Poin utamanya adalah perlawanan itu sendiri. Dia mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Seorang ratu dari Jawa tidak akan pernah tunduk pada kekuatan asing. Perjuangannya mungkin udah terjadi ratusan tahun lalu, tapi warisannya itu terus hidup. Yuk, kita lihat gimana gema kepemimpinan Ratu Kalinyamat sampai ke telinga kita di zaman modern ini. Pemerintahannya berakhir sekitar tahun 1579. Selama berabad-abad, namanya sempat meredup, hanya jadi legenda yang tersimpan dalam babat dan cerita rakyat. Tapi seperti yang akan kita lihat, ini bukanlah akhir dari kisahnya. Sekarang, kita lompat jauh ke depan. Melewati abad, melewati zaman, lebih dari 440 tahun kemudian, langsung ke masa kita sekarang. Dan inilah puncaknya. Setelah berabad-abad, warisan perlawanannya, kepemimpinannya, dan keberaniannya akhirnya diakui secara resmi di tingkat tertinggi.
kisahnya telah kembali hidup dan jadi inspirasi lagi untuk kita semua. Kisah Ratu Kalinyamat yang kembali bersinar ini, ya jadi bikin kita mikir, kira-kira berapa banyak lagi pahlawan hebat seperti dia yang masih tersembunyi dalam lipatan-lipatan sejarah, yang kisahnya cuma menunggu waktu yang tepat untuk diceritakan kembali?